Selama puluhan tahun, diplomasi Indonesia dikenal halus. Prinsip klasiknya jelas, 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Namun pada 13 Januari 2026, pola itu seakan berubah. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan pernyataan yang tidak biasa bahkan bisa disebut paling frontal dalam hubungan ekonomi Indonesia-Singapura. Ia mengindikasikan adanya upaya sistematis dari Singapura yang tidak sepenuhnya mendukung integrasi perdagangan bebas Indonesia. Pernyataan ini bukan sekadar komentar teknis. Ini adalah sinyal ketegangan struktural tersembunyi di balik hubungan harmonis. Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk memahami pernyataan ini, kita perlu melihat realitas yang lebih dalam. Hubungan Indonesia-Singapura selama ini asimetris tapi saling bergantung. Indonesia, sumber daya alam, pasar besar, tenaga kerja. Singapura, pusat keuangan, logistik, dan investasi. Selama bertahun-tahun, Singapura memainkan peran sebagai hub global. Namun, Indonesia mulai mengambil alih peran tersebut. Model ekonomi Singapura sangat bergantung pada reekspor, logistik global, pusat keuangan, dan kantor pusat perusahaan multinasional. Masalahnya, ketiga pilar ini mulai tergerus oleh kebangkitan Indonesia. Contoh konkret, pelabuhan seperti Tanjung Priok dan Patimban mulai melayani direct call internasional. Investor tidak lagi harus masuk lewat Singapura. Industri manufaktur mulai pindah langsung ke Indonesia. Artinya, Indonesia mulai memotong peran middleman Singapura. Ini bukan sekadar persaingan, ini pergeseran struktur ekonomi regional. Kata sabotase perlu dilihat secara hati-hati. Dalam geopolitik ekonomi, yang sering terjadi bukan sabotase langsung, melainkan lobbying di forum perdagangan, standar regulasi yang menghambat, kompetisi menarik investasi, pengaruh dalam jaringan finansial global. Jadi kemungkinan besar yang dimaksud adalah kompetisi strategis yang agresif, bukan sabotase dalam arti konvensional. Namun dari sudut pandang Indonesia, ini bisa terasa seperti upaya menghambat kenaikan kelas ekonomi. Inilah bagian paling krusial. Singapura menghadapi masalah serius, populasi kecil dan menua, kekurangan tenaga kerja terampil, biaya hidup sangat tinggi. Solusinya, menarik talenta dari luar, termasuk Indonesia. Strategi yang digunakan, beasiswa elite, gaji tinggi untuk fresh graduate, skema visa jangka panjang. Ini dikenal sebagai Global Talent Competition. Bagi Indonesia, ini berisiko kehilangan sumber daya manusia terbaik, melambatnya inovasi domestik. Namun di sisi lain, ada perspektif lain. Diaspora juga bisa membawa transfer ilmu dan jaringan global. Persaingan juga terlihat di sektor teknologi. Grab berbasis di Singapura, Goto Indonesia. Ini bukan sekadar bisnis, tapi pertarungan ekosistem digital regional. Indonesia memiliki keunggulan, pasar besar 280 juta penduduk, ekonomi domestik kuat, basis UMKM luas. Singapura unggul di akses modal global, regulasi pro-bisnis, infrastruktur finansial. Pertarungan ini masih terbuka, tidak ada pemenang mutlak. Perusahaan global seperti Microsoft, Google, Amazon mulai meningkatkan investasi langsung ke Indonesia. Alasannya jelas, market size besar, pertumbuhan ekonomi stabil, posisi strategis di Indo-Pasifik. Ini meningkatkan daya tawar Indonesia secara geopolitik. Sementara itu, Singapura menghadapi tantangan, keterbatasan lahan, pasar domestik kecil, ketergantungan pada peran sebagai hub. Pernyataan Airlangga bukan sekadar kontroversi, ini mencerminkan realitas bahwa Asia Tenggara sedang mengalami pergeseran pusat kekuatan ekonomi. Namun penting untuk dicatat, ini bukan perang terbuka, ini adalah kompetisi strategis antar negara. Dan hubungan Indonesia-Singapura tetap saling membutuhkan. Indonesia butuh akses finansial global, stabilitas regional. Singapura butuh pasar dan sumber daya Indonesia. Pertanyaan utamanya bukan lagi, apakah Singapura menghambat Indonesia? Tapi apakah Indonesia siap sepenuhnya menggantikan peran yang selama ini dipegang Singapura? Karena menjadi raksasa bukan hanya soal ukuran ekonomi, tapi soal kualitas sumber daya manusia, efisiensi birokrasi, stabilitas kebijakan. Tahun 2030 hingga 2035 akan menjadi fase krusial. Apakah Indonesia benar-benar naik kelas? Atau justru terjebak di tengah jalan?